Nah guys, jadi sedangkan negara-negara lain terkesan dengan rejatan ekonomi global nih, dan apalagi negara-negara kecil, tapi Indonesia tidak terkesan guys, tidak terkesan. Hello, hi, assalamualaikum, apa kabar good people? Selamat datang, selamat bergabung kembali bersama BDT Channel. Kalian bersama dengan saya, BDT, berasal daripada Borneo, Sabah, akan menemani kalian dalam episode reactions kali ini. Nah guys, hari ini saya akan buat sebuah reactions video daripada sebuah channel daripada Indonesia, yaitu Kiki Koto guys. Dan judul daripada video ini pula adalah Super Bangga Saat Dunia Keteteran, Bank Dunia Sebut Indonesia Perkasa Tangkis Resesi 2023. Nah, seperti yang kita semua tahu, sebentar lagi kita akan mengakhiri 2022 dan akan memasuki tahun baru. Dan pasti ramai di antara kalian yang juga tahu di mana 2023 nanti akan terjadi banyak sekali renjatan ekonomi guys. Nah, jadi Indonesia itu dikatakan begitu kebal ataupun begitu perkasa menangkis resesi pergolakan ekonomi yang akan terjadi ini. Seperti apa video ini, kita akan nonton isi kandungan daripada video ini bareng guys. Sebelum itu, moga kalian yang sudi klik, sudi nonton, sentiasa berada dalam keadaan sehat, sentiasa dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Kalau kalian sedang diuji dengan sakit atau orang yang di sekeliling Anda sedang diuji dengan sakit, moga diberi kesembuhan, dikurniakan kesembuhan guys, oke? Amin ya rabbal alamin. Nah guys, tanpa berbasa-basi, mari kita nonton isi kandungan daripada video ini. 1, 2. Guys, video asli akan saya letak di description box di bawah guys. Kacir, Bank Dunia justru sebut Indonesia perkasa tangkis resesi 2023. Nah guys, oke. Bank Dunia menyebut resesi ekonomi global sudah di depan mata. Bahkan Bank Dunia pesimis negara-negara di dunia tidak akan bisa menghindari ancaman kemunduran roda ekonomi tersebut. Presiden Bank Dunia David Malpass mengatakan resesi ekonomi kali ini disebabkan oleh inflasi yang melonjak tajam di berbagai negara atau disebut juga dengan istilah stagflasi. Perang di Ukraina, lockdown di China, gangguan rantai pasokan, dan risiko stagflasi memukul pertumbuhan dunia. Bagi banyak negara, resesi akan sulit sekali dihindari. Begitu yang diungkapkan oleh Malpass dalam laporan terbaru. Ekonomi Dalam dunia, laporan guys. Global Economic Prospect June 2022 atau GEP, Bank Dunia menyebutkan tekanan inflasi yang begitu tinggi di banyak negara tak sejalan dengan pertumbuhan ekonomi. Bank Dunia melihat penurunan pertumbuhan ekonomi terjadi secara meluas yang tercermin dari pemangkasan yang dilakukan baik di kelompok negara maju maupun kelompok negara berkembang. Proyeksi pertumbuhan ekonomi pada tahun ini untuk zona Eropa yang merupakan epicentrum konflik geopolitik mengalami revisi ke bawah dari 4,2% menjadi 2,5%. Perkiraannya. Nah guys, jadi saya bukanlah seorang ahli yang pakar dalam membahas benda-benda ekonomi guys, tapi moga-moga video ini memberi kita sedikit pengetahuan baru lah guys, oke? Jadi ekonomi yang pasti semua tidak dapat dielakkan lagi lah pergolakan ekonomi yang akan terjadi pada tahun hadapan nih. Ini membuatkan banyak negara yang akan terkesan dengan semua ini. Dan kita akan tengok mengapa Indonesia dikatakan perkasa menangkis resesi ini guys kan. Kita sambung lagi nonton. Pertumbuhan Rusia diprediksi mengalami kontraksi 8,9% dan Ukraina mengalami kontraksi 45,1%. Negatif, bukan punya tinggi, punya negatif, dia punya negatif tinggi. Juga dipangkas menjadi hanya 2,5% saja, serta Tiongkok menjadi 4,3% pada tahun ini. Kemudian negara berkembang juga mengalami penurunan proyeksi ekonomi. Mereka adalah Jepang menjadi hanya 1,7% dan India menjadi 7,5%. Serta Brazil menjadi 1,5% saja. Namun ajaibnya, salah satu raksasa baru dunia
Indonesia terbilang cukup aman dari ancaman resesi ekonomi ini, sebab proyeksi pertumbuhan ekonominya tidak diubah oleh Bank Dunia yang pada tahun ini tetap di level 5,1%. Jadi dia Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh PT Bank Mandiri Persero Tbk atau BMRI, menyebutkan bahwa ekonomi Indonesia akan tahan banting di tengah volatilitas pasar yang tinggi. Direktur Treasury dan International Banking Bank Mandiri, Panji Irawan, mengatakan optimisme tersebut dapat terlihat dari pemulihan ekonomi di kuartal 2 2022 yang relatif merata setelah pelonggaran mobilitas dan turunnya kasus COVID-19. Hasilnya, ekonomi Indonesia mampu tumbuh 5,44% secara year on year. Pencapaian ini. Nah guys, jadi sedangkan negara-negara lain terkesan dengan rejatan ekonomi global ini, dan apalagi negara-negara kecil, tapi Indonesia tidak terkesan guys, tidak terkesan. Mereka Indonesia masih sustain year on year dia punya peratusan pada kadar 5,44% year on year. Nah, jadi apa rahasia di sebalik ini guys? Mengapa Indonesia mampu mengekalkan prestasi seperti ini? Mengapa guys? Ini satu yang luar biasa. Dan guys, kalau kalian lebih arif tentang ini guys, silakan komen di ruangan komen di bawah. Saya juga tertarik untuk mengetahui ini guys. Jadi kita sambung nonton. Ini jauh lebih baik dari perkiraan pasar yang saat ini hanya mematok pertumbuhan 5,2% year on year. Bahkan pertumbuhan ekonomi Indonesia melesat jauh meninggalkan Amerika dan juga Tiongkok tentunya. Dengan kondisi tersebut, kami masih meyakini bahwa pertumbuhan ekonomi di kuartal 3 2022 ini akan lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan di kuartal sebelumnya. Begitu yang disampaikan oleh Panji Irawan dalam konferensi pers secara virtual pada Selasa 4 Oktober 2022. Menurutnya, pertumbuhan tersebut tentunya tidak terlepas dari penanganan pemerintah dalam mengendalikan pandemi COVID-19 dan akselerasi vaksinasi yang mampu melonggarkan mobilitas masyarakat. Jika tanpa pelonggaran mobilitas seperti kondisi pra-pandemi, sangat sulit kinerja perekonomian sepanjang semester 1 2022 dapat kita capai. Selain itu, penguatan ekonomi Indonesia juga terlihat dari pulihnya tingkat konsumsi masyarakat dan dibarengi dengan kinerja ekspor yang cemerlang. Tercatat selama periode Januari hingga Agustus 2022, neraca perdagangan mencatatkan surplus sebesar 34,9 miliar dolar Amerika Serikat. Luar biasa. Secara signifikan lebih tinggi dibandingkan periode yang sama di tinggi, tahun 2021 yang hanya 20,7 miliar US dollar. Meskipun demikian, memasuki kuartal 3 2022, ekonomi Indonesia masih harus menghadapi tantangan yang cukup besar, yaitu gejolak ekonomi dan geopolitik dunia yang berdampak pada ekspektasi stagflasi kepada negara-negara maju. Ia menyebut kondisi tersebut membuat beberapa negara maju seperti Amerika Serikat mengeluarkan kebijakan yang kontradiktif dengan mendorong penguatan dolar Amerika Serikat terhadap nilai tukar negara di dunia. Namun yang menarik, pelemahan nilai tukar mata uang ini yang terdalam justru dihadapi oleh currency negara-negara maju jika dibandingkan dengan currency negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Kemudian, meskipun inflasi di bulan September 2022 berada di level 1,17% secara month on month atau sebesar 5,95% secara year on year karena kenaikan harga energi. Namun, inflasi secara year to date atau YTD relatif rendah dibandingkan dengan negara lain, yakni hanya 8,84%. Ia mengungkapkan, inflasi pada Oktober hingga Desember 2022 nanti diperkirakan akan melandai, sehingga inflasi akhir tahun 2022 masih akan sesuai dengan prediksi tim ekonom Bank Mandiri, yakni hanya di kisaran 6,27% saja. Di samping itu, pemerintah akan sebenarnya sudah ada dengan persediaan Bank Indonesia awal lah guys, untuk terus berupaya menjaga inflasi pangan
berada di level stabil. Tujuannya agar daya beli masyarakat tetap terjaga hingga akhir tahun. Kebijakan pemerintah dan Bank Indonesia telah responsif bahkan sebelum kenaikan harga BBM terjadi. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai subsidi dan bantuan untuk menopang pendapatan masyarakat. Di sisi lain, Bank Indonesia merespon kebijakan preemptif dengan menaikkan suku bunga acuan dengan total 75 basis poin dalam 2 bulan terakhir. Perekonomian Indonesia akan relatif stabil sampai akhir tahun. Apalagi Indonesia masih memiliki potensi pertumbuhan di beberapa sektor seperti telekomunikasi, jasa kesehatan, dan sektor terkait program penghiliran. Beberapa sektor ekonomi lain juga masih punya daya tahan yang kuat terhadap gejolak eksternal seperti sektor makanan dan minuman, utilitas yang meliputi listrik, air dan gas, hingga sektor pemerintahan. Sektor komoditas sejatinya masih punya prospek baik dan menguntungkan bagi bisnis Indonesia. Namun, meskipun begitu, kita sebagai warga negara yang bijak tetap harus melakukan langkah antisipasi kalau resesi yang dimaksud sempat terjadi di Indonesia, meskipun peluangnya cukup kecil atau dampak yang ditimbulkan oleh resesi tidak sebesar atau selama yang dihadapi oleh negara-negara lain di seluruh dunia. Sejumlah ekonom menyarankan agar masing-masing kita melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, minimalisir pengeluaran yang tidak penting. Jika pada kondisi ekonomi normal bahkan positif, masyarakat tidak ada rasa beban membelanjakan pendapatan untuk kebutuhan yang bersifat hiburan seperti belanja, berlangganan layanan streaming atau menonton konser. Namun adanya ancaman resesi tahun 2023 mendatang, sebaiknya kebiasaan itu perlu diminimalisir atau ditunda untuk sementara waktu. 2. Jangan panik untuk terhadap membantu investasi. negara kan guys. Saat orang-orang secara masif menjual portfolio investasi mereka karena membutuhkan dana segar, maka tren tersebut sebaiknya dihindari. Sebab di awal saat menginvestasikan dana, kamu sudah lebih dulu menelaah kinerja perusahaan tersebut. 3. Mulai pelajari keahlian baru. Cara menghadapi resesi 2023 yang bisa kamu lakukan selanjutnya adalah mulai mempelajari keahlian baru. Mau tidak mau menghadapi resesi, kita semua harus terus mengembangkan diri. Pepatah bijak mengatakan semakin banyak kamu belajar, semakin banyak kamu menghasilkan. Keahlian baru juga memungkinkan kamu mendapatkan pekerjaan baru yang bisa jadi menghasilkan gaji yang lebih besar. 4. Cari alternatif penghasilan tambahan di luar gaji pokok. Cara menghadapi resesi 2023 yang perlu kamu lakukan selanjutnya adalah mencari alternatif penghasilan tambahan di luar gaji pokok. Masyarakat bisa memulainya dari memanfaatkan hobi untuk mulai berbisnis dan menghasilkan pemasukan tambahan. Masyarakat juga dapat mencoba berjualan online, mengingat semakin merajainya e-commerce akhir-akhir ini. Selain itu, investasi juga menjadi pilihan yang bisa diambil oleh masyarakat. Oke guys, nah jadi demikian video daripada Kiki Koto guys. Link asli akan saya letak di dalam description box di bawah. Nanti kalian boleh simak, dan ada juga channel asli saya, channel lain saya, yaitu Men's Vlog, dan juga satu lagi project channel saya Malam Sangar. Kalian boleh simak nanti di ruang description di bawah, dan jangan lupa guys bergabung bersama channel tersebut, bantu channel tersebut untuk berkembang guys. Oke. Jadi guys, kalau menurut saya pergolakan resesi dunia nih, terenjatan ekonomi atau pergolakan ekonomi yang akan berlaku nanti ini kan, memang banyak negara yang tidak dapat mengelak perkara ini, terutamanya negara-negara besar seperti USA dan China, Brazil, India dan sebagainya lagi. Tetapi Indonesia dikatakan ataupun di dalam video ini mengatakan masih mengekalkan YOY ataupun years for years dia punya pendapatan itu secara masih dia tetapi guys, Indonesia masih mengekalkan YOY dia, years of years pendapatan tahunan tuh seperti. Tetapi guys, Indonesia masih mengekalkan pendapatan YOY dia 5,58 kalau tidak salah saya tadi peratus di setiap tahun pendapatannya masih sustain guys. Jadi ini saya rasa disebabkan oleh kebijaksanaan pemerintah dan juga kebijaksanaan orang-orang Indonesia sendiri
ataupun rakyat dia untuk membantu negara Indonesia itu menghadapi resesi yang akan terjadi nanti. Kalaupun terjadi resesi pada tahun hadapan, impak kepada Indonesia itu tidak begitu maksimum seperti negara-negara lain. Impak ataupun dampak kepada Indonesia itu hanya sedikit, guys. Jadi ya, kita semua seharusnya kena berhati-hatilah. Tidak akan ada yang terlepas daripada resesi ekonomi yang akan terjadi ini nanti, guys. Jadi sebenarnya saya pun bukanlah orang yang begitu arif untuk membahas perkara ekonomi ini, sebab saya tidak belajar dan saya tidak begitu fasih. Tetapi apa yang saya paham, atas kebijaksanaan pemerintahan Indonesia ini menyebabkan kelebihan ataupun mendapat kelebihan daripada pemerintahan ini. Yang mendapat kelebihan dia rakyat Indonesia sendiri, guys. Jadi kalau menurut saya itu sesuatu yang bagus lah apa yang sedang dilakukan oleh kerajaan Indonesia dari mulai sekarang nih untuk menghadapi resesi nanti, memang sesuatu perkara yang luar biasa lah. Jadi kalau menurut kalian bagaimana? Kalau kalian ada tambahan silakan komen di ruangan komen di bawah, dan sebenarnya saya juga teringin untuk kalian bagi tahu saya lebih lanjut tentang ini, guys, sebab saya yakin kalian orang-orang yang lebih bijak, lebih mengetahui tentang ini untuk memberikan pemahaman kepada saya, guys. Oke? Jadi sampai di sini saja video saya pada kali ini. Terima kasih good people, salam santun, salam damai, salam silaturahmi. Assalamualaikum good people, salam Nusantara.